مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan di dunia ini memiliki atmosfer kehidupan yang harus dijaga dan dia tidak akan bisa keluar daripadanya. Burung misalkan, Allah ciptakan udara sebagai atmosfer kehidupan baginya. Maka sehebat apapun seekor burung, dia tidak akan bisa hidup di dalam lautan. Dan sebaliknya, seekor ikan Allah ciptakan air sebagai atmosfer bagi kehidupannya. Maka seindah dan semewah apapun tempat, jika tidak ada air di dalamnya, maka ikan tidak akan bisa hidup di sana. Bahkan ada sebagian makhluk yang memiliki atmosfer kehidupan yang menurut kita mungkin itu tidak layak baginya. Cacing misalkan, Allah jadikan tanah sebagai atmosfer bagi kehidupan seekor cacing. Gelap memang, sempit memang, tapi itulah atmosfer yang bisa membuat cacing tetap bertahan hidup. Nah, kita sebagai manusia juga memiliki atmosfer kehidupan yang harus kita jaga dan kita tidak akan bisa keluar dari atmosfer tersebut. Apa atmosfer itu? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa diri ini memiliki dua dimensi. Ada yang disebut dengan dimensi jasmani dan ada dimensi rohani. Dimensi jasmani, sebagian besar kita selalu berusaha untuk menjaga, bahkan berlebihan merawat atmosfer tersebut. Tetapi aspek rohani ini yang terkadang kita lupa untuk merawatnya. Bahkan kita selalu berusaha untuk keluar dari atmosfer yang sebenarnya sudah Allah ciptakan untuk menjaga keberlangsungan hidup rohani kita. Apa atmosfer tersebut? Atmosfer itu tidak lain adalah kebahagiaan dan ketenangan yang salah satu sumbernya ini berasal dari Al-Quran Al-Karim. Sahabat Quran dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 122 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang-orang yang tadinya mati lalu kemudian kami hidupkan, kata Allah, dan kami jadikan sebuah cahaya yang membimbing dia untuk bisa berjalan di tengah manusia. Orang-orang seperti ini, apakah sama dengan mereka yang selalu berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kematian di sini adalah kondisi ketika seseorang berada di dalam kesesatan. Fa ahyainahu, lalu kemudian kami hidupkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan hidayah kepadanya. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, dan kami jadikan baginya sebuah cahaya, sebuah nur yang membimbing dia untuk mampu berjalan di tengah manusia. Dan yang dimaksud dengan nur di sini, yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah Al-Quran Al-Karim. Maka sahabat iman yang dimuliakan Allah, ketika kita berdekatan diri dengan Al-Quran, sejatinya kita tengah menjaga atmosfer keberlangsungan hidup kita. Kita tengah menjaga atmosfer kenyamanan bagi rohani kita. Dan ketika kita jauh dari Al-Quran, itu tandanya kita telah keluar dari atmosfer tersebut. Sama seperti halnya seekor cacing yang dipaksa untuk keluar dari tanah dan hidup di bawah terik matahari langsung. Dia akan kepanasan, dia akan mengalami sebuah kesengsaraan, bahkan mungkin dia akan mati di dalamnya. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka itu sama seperti halnya seekor burung yang dipaksa untuk hidup di dalam lautan. Dan ketika hal itu pula terjadi, itu sama seperti seekor ikan yang dikeluarkan dari air, lalu kemudian dipaksa untuk hidup terdampar di daratan. Inilah salah satu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah ketika beliau berfirman dalam surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari zikri. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksud dengan zikri di sini adalah dini wa tilawatu kitabi, agamaku dan membaca kitabku. Maka kata Allah, siapa orang yang berpaling dari agamaku, berpaling tidak membaca kitabku, tidak membaca Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan satu kehidupan yang sangat sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat kami akan membangkitkan orang tersebut, kata Allah, dalam kondisi buta. Sahabat iman yang dimulakan Allah, hal ini senada dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Hakim dan Tirmidzi. Beliau pernah menukil sebuah ungkapan, sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seorang yang di dalam jiwanya, yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran Al-Karim, maka dia laksana sebuah bangunan kosong yang hampir hancur. Satu orang yang jauh dari Al-Quran diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang akan hancur. Maka kumpulan-kumpulan orang tersebut ketika bersatu dalam satu atap membentuk sebuah rumah tangga, dan seisi rumah tersebut sama sekali tidak pernah dekat dengan Al-Quranul Karim, maka Rasulullah SAW pun memberikan sebuah perumpamaan. Dalam sebuah riwayat beliau menyebutkan, al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Quran kal baitil kharibil ladzi la 'amira lah. Satu rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka kata Rasulullah SAW, rumah tersebut seperti rumah yang hancur yang tidak ada penghuni di dalamnya. Ada, tapi tidak ada penghuni di dalamnya. Hidup, tapi tidak memiliki kehidupan. Nah, sahabat Quran yang dimulakan Allah, bulan Ramadan adalah momentum yang sangat pas bagi kita semua untuk bersama-sama mengevaluasi diri seberapa dekat kita dengan Al-Quran Al-Karim. Bulan ini adalah waktu yang paling istimewa ketika Allah berikan kemudahan bagi kita menstimulus diri ini agar senantiasa dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, di Ramadan yang mulia ini mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu memaksimalkan diri berdekatan dengan Al-Quranul Karim, sehingga itu akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita, bagi rohani kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di yaumil hisab, di hari kiamat, di bawah naungan Al-Quranul Karim dan di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.